ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin rahimanillahu ta'ala wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang mengatur segenap urusan kita, memberikan kepada kita rizki. Ialah Tuhan yang telah menghamparkan bumi sebagai pijakan bagi kita, yang telah menjadikan langit sebagai tempat kita berteduh. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit air, yang kemudian dengan air tersebut tumbuhlah tanaman-tanaman sebagai rizki bagi kita dan hewan-hewan ternak kita. Maka Ia yang Maha Esa di dalam rububiyahnya adalah satu-satunya Tuhan yang boleh untuk kita ibadahi, yang boleh kita tauhid. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu attaqu, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, beribadalah kalian kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Dialah Tuhan yang telah menghamparkan bagi kalian bumi, menjadikan bumi sebagai tempat kita memberlangsungkan kehidupan. Was samaa'a binaa'a, menjadikan langit sebagai bangunan. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah turunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan dengan air hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan tanaman-tanaman, pepohonan, buah-buahan sebagai rizki bagi kita semua. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kita menjadikan sekutu bagi Allah di dalam ibadahnya setelah kita mengetahui, setelah kita mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya. Berdasarkan ayat ini, para ulama menyimpulkan sebuah kaidah yang agung, yang layak untuk kita perhatikan agar kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Tauhidur rububiyyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah, di mana pengesaan seseorang terhadap Allah di dalam rububiyahnya, keimanan seseorang terhadap rububiyah Allah mengharuskan ia untuk mengimani dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam uluhiyahnya. Karena barang siapa yang mengimani hanya Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, yang memiliki dan menguasai, yang memberikan rizki dan mengatur alam semesta, maka tidak pantas untuknya memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilihat sejauh mana dan sebesar apa ittiba kita terhadap sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, jika benar
jika jujur kecintaan kalian kepada Allah, maka ikutilah aku. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perwujudan nyata dari cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala mahabbata lillahi fi man khalafa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh tidak ada kecintaan pada diri orang-orang yang menyelisihi Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah namun ia menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya tersebut adalah kedustaan. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, wa inna min huquqihi sallallahu alaihi wasallam alaina ta'zimuhu wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kita setelah mengimani dan mengikuti beliau ialah mengagungkan, memuliakan dan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu cara untuk merealisasikan pengagungan dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan mengenal pribadi beliau. Itulah mengapa perlu bagi kita untuk terus mempelajari dan mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita umat Islam, umat yang dituntut untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan kita kepada orang tua dan anak kita, kalah dengan orang-orang yang Allah turunkan kepada mereka kitab dari kalangan selain muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'a. Mereka mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Maka kita adalah yang paling berhak untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara kenyataan pahit, realita miris yang kita semua hidup di dalamnya, kita tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita mengenal sosok selain beliau. Kita jika ditanyakan tentang tokoh A, tokoh B, ditanyakan tentang fulan, ditanyakan tentang alan, mungkin kita akan mendeskripsikan dengan rinci, dengan mendetail. Namun ketika ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan terdiam. Jamaah sekalian, kita perlu untuk lebih mengenal sosok manusia yang hidupnya adalah semua untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya semuanya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya adalah kasih sayang bagi umatnya sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada materi as-sirah an-nabawiyah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang Bani Quraidah yang melanggar perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bani Quraidah ini letak mereka di kota Madinah itu berada di sebelah timur. Berada di sebelah timur kota Madinah dan tidak ada penghalang antara mereka. Jadi kota Madinah ibarat kota, kemudian di luar garisnya itu dipenuhi oleh kebun kurma, kemudian setelahnya itu ada hunian orang-orang Yahudi. Nah, di sebelah timur di situ ada hunian Banu Quraidah. Jadi ketika mereka hendak menyerang kaum muslimin, tidak ada di hadapan mereka pegunungan yang menghalangi, tidak ada pula khandak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya membangun khandak itu di bagian utara daripada kota Madinah. Kemudian di bagian barat itu ditutupi oleh pegunungan, sehingga mereka tidak mungkin untuk memasuki atau menyerang melewati arah barat. Kemudian di arah timur tersebut ada pemukiman Banu Quraidah. Telah kita jelaskan bahwasannya Huyai bin Akhtab, yaitu pemimpin Bani Nadir yang telah terlebih dahulu diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah karena mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka kemudian Huyai bin Akhtab itu mendatangi Ka'ab bin siapa jemaah sekalian? Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ka'ab bin Asad, yaitu pimpinan Bani Quraidah. Apa tujuan kedatangannya? Untuk membujuk agar Banu Quraidah ikut bergabung kepada Al-Ahzab dalam rangka memadamkan cahaya Islam, membasmi Muhammad dan para sahabatnya. Di awal perkara, Ka'ab bin Asad itu tidak menerima. Kenapa? Karena selama ini mereka tidak pernah mendapati Nabi SAW berkhianat atau mengingkari perjanjian apapun yang telah disepakati terhadap orang-orang Yahudi. Akan tetapi itulah syaitan. Tidak akan membiarkan seorang hamba tegak di atas kebenaran. Selalu ada cara untuk membisikkan kepadanya godaan. Selalu ada strategi untuk menjatuhkannya ke dalam keburukan. Itu syaitan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala peringatkan, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah ia sebagai musuh. Karena terus-menerus dirayu oleh Huyai bin Akhtab, akhirnya Ka'ab bin Sa'ad menyerah. Dan ia bersepakat untuk mengikuti ajakan daripada Huyai, dengan catatan mereka akan senantiasa membersamai Banu Quraidah. Seandainya setelah perang Ahzab berakhir, orang-orang Quraisy, orang-orang Ghatafan, orang-orang pasukan kaum musyrikin yang berasal dari Jazirah Arabia kembali, maka Banu Quraidah pun harus ikut bersama Bani Nadir. Ikut bersama mereka. Jadi jangan tinggalkan kami di kota Madinah. Kalau seandainya kemenangan menjadi milik Al-Ahzab, maka itulah yang kita inginkan. Namun jika ternyata Muhammad yang memenangkan pertarungan ini, maka jangan pernah kalian meninggalkan kami sendiri. Biarkan kami untuk mengikuti kalian. Nah, orang-orang Banu Nadir di mana mereka berkumpul setelah diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah? Mereka berkumpul di Khaybar. Ya, mereka berkumpul di Khaybar. Jadi izinkan kami untuk ikut bersama kalian ke Khaybar, berlindung di dalam benteng kalian. Karena sungguh tidak ada kehidupan bagi kami di kota Madinah ini jika Muhammad yang memenangkan peperangan. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebelum perjanjian ini dibatalkan, memang sudah ada kecurigaan pada Nabi SAW terhadap Banu Quraidah. Kenapa? Karena memang tabiat orang Yahudi itu adalah mengingkari janji saat genting seperti sekarang ini. Oleh karenanya Nabi SAW sebelum sampai berita tentang pengkhianatan Banu Quraidah ini, beliau berkata di antara sahabat beliau, "Man ya'tina bi khabaril qaum." Siapa di antara kalian yang suka atau yang mau pergi membawa kepadaku berita kaum, maksudnya Bani Quraidah. Artinya siapa yang mau menjadi mata-mataku untuk melihat keadaan Banu Quraidah. Ya. 3 kali Nabi SAW menjawab, dan ternyata yang berkata aku hanya satu sahabat. Siapa dia? Sahabat siapa jemaah sekalian? Yang ditugasi oleh Nabi SAW atas kesanggupannya untuk memata-matai gerakan Banu Quraidah. Siapa? Dua saat itu setelah kabarnya dipastikan. Ya, setelah sampai berita pengkhianatan, 2 saat yang diutus, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Ini sekarang masih ketika kecurigaan, belum berita tersebut dipastikan benar. Yang diutus oleh Nabi SAW atas kesanggupannya adalah hawarin Nabi SAW. Siapa hawarin Nabi? Inna likulli nabiyyin hawariyun wa hawariyyi. Sesungguhnya setiap nabi memiliki penolong, dan penolongku adalah Az-Zubair. Dan penolongku adalah Az-Zubair. Jadi di antara laqab sahabat mulia Zubair bin Al-Awwam, selain merupakan salah satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi SAW,
beliau mendapatkan gelar Hawariyur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi penolongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang sanggup. Taib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar untuk bersiap bertempur dengan pasukan Ahzab ini, beliau meninggalkan para wanita dan anak-anak di dalam kota Madinah. Mereka tidak ikut keluar. Nah, di antara anak-anak yang ada di sana adalah Abdullah bin Az-Zubair, putra daripada Az-Zubair, dan Amr ibnu Salamah, ya, anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak sambungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Salamah. Kemudian yang diamanahkan untuk menjaga pasukan anak-anak tersebut dan para wanita adalah sahabat Hassan ibn Thabit radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kepada Zubair untuk pergi memata-matai keadaan Banu Quraidah, Abdullah Az-Zubair itu memperhatikan gelagat aneh pada diri ayahnya. Ayahnya itu bolak-balik 2-3 kali untuk melihat keadaan Banu Quraidah. Disitulah mulai dipahami kondisinya oleh kaum muslimin. Ya, bagaimana maksudnya dipahami? Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai mewaspadai, yang mana ini merupakan indikasi bahwasannya ada gelagat aneh dari Banu Quraidah yang harus betul-betul diwanti-wanti atau diwaspadai, ya. Kita harus waspadai, karena sekali lagi kekhawatiran tersebut terbangun atas tabiat orang-orang Yahudi yang memang suka mengingkari janji dan berkhianat. Taib. Kemudian Abdullah bin Az-Zubair berkata kepada ayahnya, "Wahai bapak, mondar-mandir ke benteng Bani Quraidah, ya. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Apakah engkau melihatku melakukan hal tersebut, wahai putraku?" Iya. Kemudian Az-Zubair tersenyum. Taib. Kemudian hal ini menjadi jelas. Ketika sekelompok wanita dan anak-anak yang tinggal di dalam kota Madinah tersebut mulai melihat gerakan daripada Banu Quraidah. Mereka mengutus beberapa orang untuk keluar dan mendatangi pasukan atau mendatangi kelompok anak-anak dan para wanita kaum muslimin. Satu orang muncul, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwasannya Safiyah bintu Abdul Muttalib, bibi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sedang berada di sebuah benteng dari kaum muslimin. Dan tidak ada yang memisahkan mereka dengan Banu Quraidah, sama sekali. Artinya Banu Quraidah dengan mereka itu betul-betul jarak perkebunan saja. Safiyah berkata, mendatangi kami salah seorang daripada Yahudi Banu Quraidah. Dia mulai mengitari benteng di tembok besar, maksudnya yang membatasi antara wilayah kaum muslimin dengan wilayah orang-orang Yahudi. Dia mulai melakukan putaran yang mencurigakan, yang diduga bahwasannya dia berusaha untuk mencari celah untuk masuk dan menyerang. Maka di situ Safiyah dia berkata kepada Hassan bin Thabit, "Wahai Hassan, pergilah engkau dan bunuhlah orang tersebut. Sesungguhnya tidaklah ia mengitari kita, melainkan karena menginginkan keburukan. Karena jika engkau tidak bersegera, kami benar-benar akan berada di dalam bahaya. Sebagaimana yang engkau saksikan, tidak ada di dalam kelompok ini melainkan wanita dan anak-anak. Sementara para laki-laki bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berada di perbatasan untuk melawan pasukan Al-Ahzab. Inni wallahi ma amanuhu an yadulla ala auratina min waraina min yahud. Aku benar-benar tidak merasa aman darinya, karena bisa jadi ia mencari celah, kemudian ia mengabarkan kepada pasukan Yahudi yang lain sehingga dia menyerang kita dari arah
dari arah belakang. Waqad syaghala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin membagi fokus. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar sedang disibukkan oleh pasukan musuh. Ya. Jadi tidak mungkin benar-benar sekarang kalau Banu Quraidah itu menyerang, mereka pasti akan memudaratkan kita. Dan dikhawatir setelah melalui kelompok para wanita dan anak-anak ini, mereka akan melanjutkan serangan mereka ke kaum muslimin, sehingga kaum muslimin itu tidak bisa menghindari serangan tersebut karena serangan datang dari dalam kota Madinah sendiri. Baik, kemudian Hasan bin Thabit berkata, "Wallahi, ya, aku tidak bisa melakukan hal tersebut." Kemudian apa yang terjadi? Safiyah turun secara perlahan-lahan dari tembok tersebut. Ya. Kemudian ia menyelinap perlahan-lahan mendekati orang tadi, kemudian langsung ditebas oleh Safiyah dan akhirnya Safiyah membunuhnya. Kemudian setelah itu ia bersegera kembali ke dalam benteng tadi. Kemudian wahai Hasan, turunlah, ambil yang bisa engkau ambil dari orang kafir tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala qatilan falahu salabuhu." Barang siapa yang membunuh seorang kafir, maka semua yang dimiliki dan dibawa oleh kafir ini menjadi miliknya. Misalnya dia membawa perhiasan, dia membawa pedang, ya, dia memiliki kuda, maka jika terjadi pembunuhan satu lawan satu, yang membunuh itu boleh berhak untuk mengambil harta daripada. Kemudian Hasan berkata akan harta orang tersebut. Namun ternyata perbuatan dari Safiyah ini secara tidak menyadari hal tersebut yang dia ingin. Ternyata ini merupakan memiliki pengaruh yang sangat besar. Karena yang diutus oleh orang musyrikin atau orang Yahudi untuk memata-matai benteng tersebut adalah orang yang paling lihai, yang paling jago di antara mereka. Sadar, mereka melihat bahwasannya orang tersebut telah tergeletak, telah tumbang di hadapan benteng kaum. Di situ mereka takut bergerak. Kenapa mereka takut? Karena mengira sebegitu kuatnya pasukan Islam, sudah di depan sana dipasang yang hebat-hebat, ternyata di sini juga masih banyak yang hebat-hebat. Buktinya orang hebat kami yang kami utus saja itu sudah tumbang. Padahal di balik tembok itu tidak ada melainkan anak-anak dan para wanita saja. Namun karena pergerakan dari Safiyah bintu Abdul Muttalib tadi, bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ia telah memberikan penjagaan kepada punggung kaum muslimin. Banu Quraidah benar-benar tidak berani untuk mengambil resiko. Padahal jumlah mereka tidak sedikit, jemaah sekalian. Diriwayatkan bahwasannya mereka itu setidaknya memiliki 700 ahli perang. 700. Tidak banyak, namun kalau melakukan serangan dadakan itu pasti akan Kemudian setelah berita tersebut mulai terdengar, mulai ramai dibicarakan, alaihi wasallam mengutus 2 Sa'ad. Ya, kalau antum membaca di kitab hadis atau kitab tarikh, As-Sa'dain itu maksudnya adalah Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah bersama dengan Abdullah bin Rawahah dan Khawat ibnu Jubair. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka berdua untuk memastikan kalau yang tadi memata-matai karena masih kecurigaan. Kalau yang sekarang betul-betul untuk memastikan karena kabarnya bahwasannya mereka mengkhianati perjanjian ini sudah tersebar luas. Dan ketika mereka mendatangi Banu Quraidah, bagaimana keadaan kalian dengan perjanjian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata mereka? Siapa itu Muhammad? Kami tidak pernah merasa memiliki perjanjian dengan, merasa bahwasannya kami pernah membuat akad dengan Muhammad. Dan sebelum berangkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada 4 sahabat ini agar
kalau seandainya berita tentang mereka itu bohong, berteriaklah agar hilang kepanikan pada diri kaum muslimin. Akan tetapi kalau benar ya, isu yang tersebar tentang mereka, maka datanglah kepadaku dan ucapkanlah dengan suara yang lirih agar kita tidak menyebarkan ketakutan pada diri kaum muslimin. Ya, karena pasti akan berpengaruh jemaah sekalian. Bahkan yang didapati oleh 4 utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Rawahah dan Khawwat ibnu Jubair, bahwasanya mereka mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka kembali dan mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya apa yang tersebar itu benar, wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyembunyikan berita tersebut. Akan tetapi yang namanya kabar seperti ini jemaah sekalian, walaupun kita berusaha untuk menyembunyikannya, selalu ada celah agar berita tersebut tersebar. Di sini betul-betul berpengaruh kepada semangat kaum muslimin, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdiam beberapa waktu. Beliau menenangkan diri, beliau fokus untuk berfikir, memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diri tegak, tersenyum dan berkata kepada sahabatnya, abshiru ya ma'syarul muslimin, Allahu akbar, abshiru ya ma'syarul muslimin, Allah Maha Besar. Kaum muslimin. Baik. Jumlah pasukan musuh kita katakan kemarin ada berapa? 10.000. 10.000. Ditambah dengan pengkhianatan Banu Quraidah. Semakin sempit keadaan kaum muslimin, semakin Tidak sampai situ ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Ujian berikutnya orang munafik. Orang-orang munafik melihat bahwasannya pasukan kaum muslimin telah dikepung oleh 10.000 orang. Banu Quraidah telah melanggar perjanjian. Di situ mereka benar-benar merasa takut. Ya. Fa'adhumal khatbu wa dhaqal hal wa ishtadda wan nisa. Mereka betul-betul tampak karakter mereka yang selama ini mereka masih berusaha untuk menampakkan keimanan, padahal mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hati-hati mereka. Ketika keadaan seperti ini, tampaklah bagaimana sejatinya keadaan mereka. Dan ini salah satu hikmah daripada ujian jamaah sekalian. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwasannya dia akan dibiarkan mengucapkan aku beriman sementara mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al-munafiqin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dan kami benar-benar mengetahui dengan ujian tersebut mana yang beriman dan mana yang munafik. Di antara salah satu hikmah di balik ujian ialah menampakkan keimanan seseorang, ya maaf sekali. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beritakan keimanan kita itu hanya sebatas atau kenikmatan. Akan tetapi ketika kita ditimpa oleh ujian, kita berpaling daripada jalan keimanan. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tepian semata. Dia belum memasuki hakikat ibadah. Dia belum melebur kepada inti dan makna ibadah. Dia menyembah Allah di tepian. Apa maksudnya? Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau ditimpa oleh kebaikan, dia itu merasa nyaman, merasa tenang, terus berada di atas keimanan. Walaupun keimanan itu bukan keimanan yang sejati. Wala in asabathu fitnatun
inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Akan tetapi jika ia diuji dengan sebuah ujian, inqalaba ala wajhihi, ia berpaling daripada keimanan, ia telah kehilangan dunia dan akhiratnya, dan itulah kerugian yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini betul-betul terlihat ya, siapa di antara penduduk Madinah yang benar keimanannya dan siapa di antara mereka yang termasuk orang-orang munafik. Karena memang keadaan ini gentingnya, apa istilah kitanya jamaah sekalian, itu sudah tingkat 1, apa namanya? Siaga 1 sudah. Ya, sudah siaga 1. Bahkan antum lihat takbir Al-Qur'an dalam menggambarkan situasi pada saat itu, wa absar, ketika pandangan itu buntu jamaah sekalian, ya. Kita tidak bisa lagi melihat, tidak ada lagi strategi, cara semuanya hilang, saking paniknya. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan rasa takut itu sudah mencekam sampai ke sanubari yang paling dalam. Sudah, ya. Musuh di depan kita tidak tahu mau kita apakan, 10.000 orang sementara jumlah mereka hanya 3.000. Dan sekarang datang berita 700 orang siap menggempur dari belakang. Betul-betul rasa takut yang mencekam. Wa tadhunnuna billahi dzununa, dan disitulah prasangka kepada Allah itu mulai bermunculan. Ya Allah, bukankah Engkau telah berjanji? Ya Allah, apakah akhir dari keimanan kita seperti ini? Ya Allah, ya Allah. Mulai muncul prasangka di tengah kaum muslimin saking paniknya mereka. Jadi agar tergambar ya di tengah-tengah kita bagaimana mencekamnya keadaan pada saat itu. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah diuji orang-orang yang beriman dan diguncang dengan guncangan yang besar. Ternyata tidak semua orang yang diuji dengan guncangan tersebut lolos dan berhasil pada ujian tadi jamaah sekalian. Adapun orang-orang munafik, mereka berkata, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang terdapat penyakit di dalam hati-hati mereka, mereka berkata, tidaklah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita melainkan kedustaan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW, kata mereka, bukankah kalian mengingat bahwasannya Muhammad menjanjikan kepada kita singgasana Kaisar dan singgasana Rom? Memang, karena Islam akan mencapai dua kuasa besar pada zaman itu, yaitu Romawi dan Persia. Mana? Jangankan berbicara tentang Romawi dan Persia, melawan pasukan Arab sendiri saja sekarang Muhammad akan binasa. Makanya mereka mengklaim bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya janjikan itu merupakan kedustaan. Wa idz qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Di tengah-tengah kegentingan seperti ini jamaah sekalian, andai saja mereka yang tidak mampu untuk bertahan di atas keimanan tersebut pergi saja gitu. Ini tidak. Sudah dianya menyerah, dia berusaha untuk membujuk, dia berusaha untuk menjadikan semangat kaum muslimin juga runtuh. Wahai para penduduk Yathrib, untuk apa kalian berjuang? Sudah tidak ada tempat bagi kalian, tidak mungkin ada kemenangan bagi kalian. Kembalilah. Ini selain perang senjata, ternyata juga perang mental jamaah sekalian. Wa yasta'dzinu fariqun minhumun nabi, dan di antara mereka ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selalu ini ulahnya kaum munafikun jamaah sekalian. Ketika antum genting dengan jumlah pasukan yang kurang dari sepertiga jumlah pasukan musuh, ternyata orang-orang munafik sengaja datang kepada Nabi dan meminta izin untuk mundur. Ya maksudnya kalau mau mundur saja gitu. Mereka datang dengan alisan, wahai Nabi, ya, wahai Muhammad, sesungguhnya rumah-rumah kami itu kosong dan rumah kami ini berada di luar kota Madinah.
Kami khawatir kalau kami biarkan rumah kami ini kosong, ya akan terjadi sesuatu, ya penjarahan, pencurian dan lain sebagainya. Ya, mereka berkata, ya, wa yastadzinu fariqun minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana auratun wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firar. Dan Nabi SAW, sesungguhnya rumah kami kosong, maka izinkanlah kami untuk menjaga rumah-rumah kami. Dan padahal rumah mereka tidaklah kosong. Tidaklah mereka mengucapkan ucapan tersebut melainkan karena mereka ingin melarikan diri dari peperangan. Baik, kita jeda dengan azan terlebih dahulu. Hadza wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jemaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, keadaan semakin sempit bagi kaum muslimin. Ujian tersebut benar-benar terasa berat bagi mereka. Dan untuk lebih mewaspadai gerakan musuh,
musuh yang berada di depan, mudah bagi mereka untuk mewaspadai karena memang ada Khandaq. Yang sekarang betul-betul berada di luar dugaan adalah musuh yang berasal dari dalam kota Madinah sendiri, yaitu Banu Quraidah. Dan satu hal lagi jamaah sekalian yang sama-sama perlu kita ketahui, ketika keadaan itu betul-betul genting, Nabi kembali bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau untuk melihat keadaan Banu Quraidah, dengan syarat dia harus kembali dengan selamat. Maka kata Hudzaifah ibnul Yaman, tidak ada seorang pun yang mengangkat tangan pada saat tersebut karena saking besarnya ketakutan, gentingnya keadaan, angin bertiup kencang membawa pasir, kemudian mereka ditimpa rasa lapar yang luar biasa. Itu semua ujian yang sampai bergerak pun itu sulit, apalagi sampai mendatangi musuh di tempat mereka. Sampai begitu keadaan kaum muslimin. Akhirnya Nabi SAW meminta pendapat kepada para sahabat beliau untuk melakukan negosiasi dengan Ghatafan. Bagaimana negosiasinya? Bahwasanya Nabi SAW mengutus beberapa orang utusan kepada Uyainah bin Hisan dan Harith bin Auf, dan keduanya merupakan pimpinan Ghatafan. Kami akan memberikan kepada kalian sepertiga daripada hasil bumi kota Madinah, dengan catatan kalian semua kembalilah ke tempat kalian dan tinggalkan perkara ini antara kami dengan Quraisy. Ini Kemudian sebelum itu terjadi, dua orang Sa'ad tadi datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, apakah negosiasi ini berasal dari wahyu yang Allah wahyukan kepadamu, atau ini salah satu daripada taktik perang yang engkau inginkan dibaliknya keselamatan kami kaum muslimin? Maka Nabi SAW berkata, ini adalah salah satu usahaku untuk meringankan peperangan. Artinya bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kaum muslimin harus mengikuti. Kemudian kedua Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, kami dan mereka sama-sama pernah berada di atas kesyirikan. Kami dan mereka dahulu sama-sama merupakan penyembah patung. Dan ketika kami sama-sama musyrik, tidak ada satupun di antara kami yang memberi makanan kepada yang lain, melainkan melalui akad jual beli atau ketika kami menjamu, hanya itu saja. Artinya makanan kami tidak akan mereka makan kecuali jika mereka membeli dari kami atau mereka datang ke rumah-rumah kami dan kami menjamu. Begitu pula sebaliknya. Atas kesyirikan. Apakah sekarang setelah Allah muliakan kami dengan keislaman, kita harus memberikan kepada mereka sepertiga daripada hasil bumi kota Madinah? Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang kita berikan kepada mereka melainkan pedang kami dengan mereka. Akhirnya Nabi SAW menerima saran dua orang sahabat ini, dan Nabi mengutus untuk menganulir perjanjian tadi. Karena memang belum disepakati perjanjian, sehingga tidak bisa dikatakan bahwasanya Nabi SAW mengingkari perjanjian karena memang belum ada kesepakatan. Kemudian jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, terus menerus terjadi pertempuran dan peperangan, sampai telah kita sebutkan juga bahwasannya pasukan kaum muslimin sampai meninggalkan banyak salat. Ada beberapa hari di mana mereka tidak sempat untuk menjalankan sholat asar, melainkan setelah masuk waktu isya. Ada beberapa hari yang mereka luput dari sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya, dan mereka menjalankannya setelah waktu isya. Kemudian peperangan terus terjadi sampai akhirnya ada kejenuhan pada diri kaum musyrikin, itu kelompok Ahzab ini, para sekutu-sekutu kaum musyrikin, kemudian musyrikun Ghatafan, musyrikun Quraisy, musyrikun Najd, mereka mulai kayak jenuh, perang apa seperti ini gitu loh. Kayak tidak ada sama sekali hasil. Dan ternyata Banu Quraidah juga tidak berani mengambil sikap atas dasar rasa takut tadi.
Karena mereka mengira bahwasannya daerah belakang kaum muslimin juga itu pasti dijaga oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Sampailah akhirnya bagaimana peperangan ini berakhir? Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulnya dan hamba-hambanya yang beriman. Dengan apa? Tadi Nabi SAW sudah kita katakan, ketika betul-betul ya semakin sulit, semakin sempit, semakin betul-betul kalau bahasa kita tadi itu buntu sama sekali, Nabi duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya beliau berkata, "Absyir ya ma'syaral muslimin." Ya, Allahu akbar, absyiru ya ma'syaral muslimin. Allahu akbar, bergembiralah dengan pertolongan Allah wahai segenap kaum muslimin. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bantuan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kenikmatan yang Allah berikan atas kalian ketika datang kepada kalian sejumlah pasukan besar. Kemudian kami mengirimkan kepada mereka angin kencang dan pasukan yang kalian tidak bisa melihat mereka. Dan apa yang kalian perbuat. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, "Thumma arsalallahu azza wa jalla 'ala al-ahzabi rihan shadidatal hubub qawiyyah hatta lam tabqa lahum khaymatun wala shay'. ولا توقد لهم نار ولم يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang teramat sangat kencang sampai tidak ada satu tenda pun di antara tenda-tenda kaum musyrikin yang masih menancap di bumi. Tidak mampu mereka menyalakan api sama sekali sehingga mereka kehabisan makanan. Dan bahkan saking kencangnya angin tersebut mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa lagi melakukan apapun. Sampai akhirnya mereka yaitu jalan mundur dan pulang. Dalam keadaan apa yang mereka niatkan di awal peperangan itu tidak bisa mereka realisasikan. Wa junudan lam taraha, itu tadi angin. Bantuan kedua, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka malaikat-malaikat. Zalzalathum wa alqat fi qulubihimur ru'ba wal khauf. فكان رئيس كل قبيلة يقول يا بني فلان إلي فيجتمعون إليه فيقول النجاء لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب. Kemudian malaikat di sini betul-betul menanamkan ketakutan di hati orang-orang musyrikin. Ya, jadi mereka itu benar-benar merasa bahwasannya kalau seperti ini keadaannya kita akan binasa sebagaimana binasanya para pemuka Quraisy di perang Badar. Maka semua pemimpin kabilah mereka memanggil kabilahnya, "Wahai kabilah fulan, berkumpullah di sekitarku. Wahai kabilah fulan, berkumpullah di sekitarku." Kemudian dia berkata, "Kita harus kembali. Kita harus menyelamatkan diri kita karena sungguh tidak ada keselamatan jika kita tidak segera melarikan diri." Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnad beliau dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Wa ba'atsallahu ar-riha 'alal musyrikin wa kana Allahu qawiyyan 'aziza." Allah mengirim ya angin kencang kepada orang-orang musyrikin yang memporak-porandakan saf-saf mereka, menghancurkan pasukan mereka, dan Allah mencukupkan kaum muslimin dari pertempuran. Mencukupkan maksudnya Allah menghindarkan mereka, Allah menyelamatkan mereka, bahkan tanpa ikut ke dalam peperangan Allah telah mengalahkan untuk mereka musuh-musuh mereka. Ini kekuatan iman jamaah sekalian. Ya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa didapatkan oleh orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan di dalam kedua sahih mereka dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nusirtu bis-saba wa uhlikat 'adun bid-dabur." Ya. Ini bedanya, perhatikan jamaah sekalian. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ditolong dengan angin yang kencang, yaitu ketika perang Ahzab. Sementara kaum Ad, kaumnya Nabi siapa? Kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihi salam, itu dibinasakan dengan angin. Makhluk yang sama.
menjadi kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau yang beriman kepada beliau, dan menjadi kebinasaan bagi kaum Nabi Hud alaihi salam akibat kekufuran dan pembangkangan mereka terhadap utusan yang Allah utus ke tengah-tengah mereka. Hati-hati jamaah sekalian. Dan seperti itu, hujan menjadi kenikmatan, namun hujan juga bisa meluluh lantakan. Kapan dia menjadi kenikmatan dan keberkahan? Ketika kita menyikapi semua kenikmatan tersebut dengan rasa syukur kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita berpaling, ingat bahwasannya bumi ini pernah terendam air banjir, karena apa? Pertemuan air yang keluar dari bumi dan air yang turun dari langit. Tidak ada yang selamat kecuali yang berada di atas kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, Nabi SAW ketika beliau menenangkan diri, terdiam tadi, beliau senantiasa mengucapkan doa, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hzimhum wa zalzimhum. Ya Allah yang telah menurunkan kitab, ya Allah yang maha cepat hisabnya, kalahkanlah pasukan ahzab. Allahumma hzimhum, ya Allah kalahkanlah mereka, ya Allah guncangkanlah mereka. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Orang-orang musyrikin tidak tersisa sama sekali. Yang tersisa hanya Banu Quraidah. Orang-orang Banu Nadir yang tadi katanya akan mengikut sertakan mereka untuk masuk ke dalam benteng mereka di Khaybar, itu sudah pergi entah kemana. Jadi setelah ini akan ada apa bahasanya jamaah sekalian? Sidang yang semisal itu, persidangan terhadap Banu Quraidah atas pengkhianatan mereka, atas guncangan yang mereka sebabkan di tengah-tengah kaum muslimin, walaupun akhirnya mereka ternyata tidak berani untuk keluar perang. Ini kalau kita bisa katakan jamaah sekalian, kebodohan iya. Andai kan ujungnya dia tidak keluar perang gitu kan, tidak keluar. Tapi hanya karena ucapannya siapa Muhammad itu, kami tidak pernah punya janji. Akhirnya apa? Nah sekarang sudah Ahzab semuanya sudah pergi kembali ke tempat mereka, tersisa Banu Quraidah. Dan kemarin sudah kita jelaskan, Nabi SAW menjadikan Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim. Kenapa? Karena Sa'ad itu terkena panah persis di bagian lengan beliau, dan urat ini jamaah sekalian putus. Jadi kalau antum pegang di sini ada sedikit urat atau urat di bagian sini, itu akhul namanya, itu terputus akibat terkena panah. Dan Nabi menjadikan Sa'ad, karena di antara doa Sa'ad, ya Allah, jika memang masih ada pertempuran antara Rasulullah dengan orang-orang Quraisy, hidupkan aku, karena engkau mengetahui tidak ada orang yang lebih ingin untuk aku perangi melainkan orang-orang yang mengusir Rasulullah dari kota beliau, dari kota Makkah. Doa yang lain, ya Allah, biarkan nyawa ini tetap ada sampai aku menuntaskan urusanku dengan Banu Quraidah. Kenapa? Karena memang Sa'ad bin Mu'adz inilah yang selama ini menjadi penengah antara Banu Quraidah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa tentang Banu Quraidah, Nabi percayakan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Dan sekarang mereka berkhianat, Sa'ad bin Mu'adz merasa sayalah yang paling ingin untuk memberikan kepada mereka pelajaran. Dan Nabi SAW memberikan kepada mereka hukuman sesuai dengan yang diinginkan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dan akhirnya Sa'ad bin Mu'adz berkata apa? Dibunuh semua laki-laki dan ditawan para wanita dan anak-anak kecil. Dan hukum tersebutlah yang diberlakukan oleh Nabi SAW. Kita akan berbicara tentang beberapa peperangan kecil lainnya, termasuk salah satunya bagaimana Nabi SAW memerangi Banu Quraidah. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pelajaran penting yang mungkin bisa kita jadikan sebagai faidah atau oleh kita di majelis ini, bahwasannya perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, perjanjian kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mencukupkan diri dengan petunjuk beliau, bukan sesuatu yang boleh untuk kita abaikan. Di dalam hadisnya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ma'syaral muhajirin khamsun
idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Ada 5 dosa yang aku sangat khawatir dosa tersebut menimpa kalian sehingga Allah menimpakan hukuman yang besar atas kalian. Yang pertama, ma fashat fi qaumin fahishatun qat hatta yu'linu biha illa arsala ilaihimullahu ta'ala da'a lam yakun fi aslafihimul ladzina madu. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan tidaklah tersebar di tengah-tengah mereka perzinahan sampai mereka melakukannya dengan terang-terangan, hingga Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada mereka taun dan penyakit-penyakit yang tidak pernah ada di generasi-generasi sebelum mereka. Walam yanqusul mikyala wal mizana illa akhadhahumullahu ta'ala bil qahti wa syiddatil ma'unati wa jawris sultan. Dan tidaklah sebagian di antara mereka mengurangi takaran dan timbangan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka dengan kekeringan dan pacaklik. Allah akan hukum mereka dengan kesulitan hidup, dan Allah akan hukum mereka dengan kezaliman pemimpin. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u minhumul qatar walaulal bahaimu ma yumtaru. Dan tidaklah mereka menahan zakat dari harta-harta mereka, melainkan Allah akan menahan turunnya air hujan dari mereka. Seandainya bukan karena kasih sayang Allah kepada binatang, maka hujan tidak akan pernah turun dari langit. Jadi kalau sekarang banyak di antara kita yang mengeluh jamaah sekalian, kenapa hujan turun? Ingat, di musim panen yang lalu zakat sudah dikeluarkan atau belum? Kita panen, meminta kepada Allah, ketika Allah berikan kepada kita keberhasilan, keluar hasil panen yang kita ridhoi, kita tidak menunaikan zakat dan kita berharap hujan terus turun. Memang ini fenomena alam, tapi ada sebabnya, dan sebab yang harus kita wanti-wanti adalah sebab syar'inya. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim. Dan tidaklah mereka membatalkan perjanjian mereka dengan Allah dan dengan Rasulnya dengan meninggalkan syariat Allah dan Rasulnya, melainkan Allah akan menjadikan musuh-musuh mereka berkuasa atas mereka. Kehinaan yang akan Allah campakkan ke tengah-tengah kaum muslimin ketika mereka berpaling dari hukum Allah dan hukum Rasulnya. Walam yahkum a'immatuhum bi kitabillahi ta'ala. Dan tidaklah imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka berhukum selain dengan Al-Quran, selain dengan kitabullah. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Melainkan Allah akan jadikan perselisihan di antara mereka, di antara sesama mereka. Ini 5 dosa yang hukumannya instan jamaah sekalian. Perzinahan hukumannya penyakit. Kecurangan dalam timbangan, Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kekeringan. Kesulitan hidup, kezaliman pemimpin. Jadi jangan perbaiki pemimpinnya, perbaiki rakyatnya, jangan sampai mereka curang. Ketiga, menahan zakat, Allah tahan air hujan. Keempat, melanggar perjanjian dengan Allah, Allah jadikan musuh Islam berkuasa atas kaum muslimin. Kelima, pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah, Allah akan jadikan perselisihan pada rakyat-rakyatnya. Perselisihan, permusuhan itu ada di antara kita kaum muslimin. Na'udzubillahi ta'ala min dzalik. Nabi berlindung, mudah-mudahan kaum muhajirin tidak menjumpai hal tersebut. Dan kalau kita mau perhatikan dengan seksama, semua hal ini ada. Maka tidak ada jalan lainnya selain kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari dan mengamalkannya, dan sempurnakan hal tersebut dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.